Ini saya mengimbau kepada warga warga Kota Tegal yang ada di Jakarta. Untuk tahun ini saya meminta dan memohon jangan pulang. Ini tentunya harus sayang sama warga masyarakat Kota Tegal. Untuk jalur nasional kita tetap buka dan juga provinsi ya. Kita hanya memperlakukan istilahnya isolasi atau karantina untuk warga masyarakat, sehingga warga masyarakat ini betul-betul sadar ya, nanti tidak bisa keluar masuk dengan seenaknya, dengan hanya alasan cuma jalan-jalan atau main-main keluar. Ini kita harus bisa mengamankan Kota Tegal, karena kita ketahui yang tadinya kita darurat siaga, kita sudah menetapkan posisi kita adalah zona merah. Ini kita sudah ada warga masyarakat yang terkena satu positif. Saya tidak kepengen nanti ada warga-warga yang lain yang nanti juga terserang virus corona. Berarti lockdown ini tetap dilaksanakan, Pak? Ini kita tetap laksanakan untuk lokal lockdown ya. Jadi kita juga tahu undang-undang ini nomor 6 tahun 2018 tentunya pembatasan ini lockdown itu memang kewenangan dari pusat. Jadi kita juga tahu betul bahwa pemerintah daerah tahu kewenangannya, yang mana-mana yang tidak menjadi kewenangan daerah seperti jalur nasional dan provinsi. Ini kita juga tidak menyentuh untuk di jalur nasional. 41 titik diantaranya di mana saja? Ya, ini kita lihat sendiri nanti dari mulai perbatasan Gamyak sampai Kaligangsa, nanti di dalam kotanya itu seperti perbatasan dengan daerah yang lain. Kita banyak perbatasan dengan daerah lain cuma dengan Kabupaten Tegal. Ini hampir 90% kita perbatasan dengan Kabupaten Tegal. Karena kita kalau lihat jumlah nasional dan juga jumlah DKI, ini jumlah DKI itu lebih dari 50%-nya jumlah nasional. Sedangkan Kota Tegal dan daerah sekitarnya seperti Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Pemalang, ini banyak yang merantau ya, banyak yang merantau di Jakarta. Ini kita sudah mulai melihat ini ada arus balik atau urbanisasi atau mudik. Ini banyak yang dari Jakarta ini datang di Kota Tegal. Ini saya mengimbau kepada warga warga Kota Tegal yang ada di Jakarta. Untuk tahun ini saya meminta dan memohon jangan pulang. Ini tentunya harus sayang sama warga masyarakat Kota Tegal. Lockdown ini sudah seizin gubernur, Pak? Kita untuk lokal lockdown kita sudah koordinasi bahwa Pak Gubernur itu sudah mengetahui bahwa posisinya lokal lockdown itu bukan berarti semuanya itu tidak ada akses atau pintu masuk ya, karena kita pun ini masih perkantoran masih jalan. Yang kedua untuk pangan ini juga harus tetap berjalan, tapi ini harus izin gugus tugas. Ya. Persiapannya sejauh ini gimana, Pak? Tidak layak dikatakan lockdown. Iya. Bisa dikatakan karantina kampus untuk wilayah. Iya, ini sebetulnya maksud dari lokal lockdown itu kalau kita melihat undang-undang kita akan memakai istilah isolasi karantina. Karena masyarakat ini lebih familiar ya, lebih tahu dengan istilah lockdown. Jadi kita lokal lockdown ini hanya pembatasan di dalam kota saja. Kita tidak menyentuh provinsi maupun nasional. Tapi masyarakat dibolehkan untuk keluar rumah. Kenapa? Ya ini saya tegaskan sekali lagi, masyarakat itu tetap tidak boleh keluar dari rumah dalam arti kecuali kepentingan yang darurat atau yang mendesak ya. Apalagi berkumpul banyak orang. Ini tentunya saya meminta masyarakat nanti ada petugas yang selalu membubarkan ketika nanti ada berkumpul ya atau keramaian yang puluhan orang. Ini nanti kita menghimbau agar masyarakat itu bisa membubarkan diri. Persiapannya berapa persen, Pak? Kenapa? Ini titiknya kita kurang lebih 49 atau 50 titik yang nantinya akan kita. Kalau persiapan kita sudah untuk beton ya, MBC beton ya. Kita sudah sudah kita siapkan. Bahkan hari ini kita sudah mengambil ya, kita sudah mempersiapkan. Ini kita sudah mempersiapkan 200 beton per hari ini ya. Kita dibutuhkan kalau panjangnya 1 meter, kita butuh 500 meter untuk menutup
Jadi kita kurang 300 beton. Untuk persiapan logistiknya gimana Pak? Logistiknya ini kita sudah koordinasi dengan Bulog ya. Kita sudah koordinasi dengan Bulog bahwa untuk pangan ini ya, ini sudah harus dibutuhkan. Ini 3 bulan sampai 4 bulan. Selain itu, saya instruksikan kepada Dinas Sosial ini harus segera untuk membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu atau yang membutuhkan dalam kondisi ini. Selain itu, ini tentunya di pemerintah Kota Tegal ini ada dana yang tidak terbuka atau dana untuk bencana ya. Kita akan siapkan untuk diperbantukan kepada masyarakat. Selain itu bahwa pemerintah Kota Tegal, saya kemarin menghimbau ya, meminta kepada seluruh ASN, pejabat struktural maupun non struktural, seluruh staf, seluruh ASN Kota Tegal, eksekutif dan legislatif, nanti inisiatif ya, kesadaran sukarela untuk bergotong royong untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Karena untuk saksi warga yang ini, apakah ada sanksi selain himbauan dan pembubaran? Yang jelas kalau memang nanti masyarakat ada alasan yang kuat ya, nanti ini kuncinya adalah nanti satuan tugas ya, gugus tugas yang nanti kita mempersiapkan 50 ya, 50 untuk tidak ada sanksi ya Pak? Ya, kita tidak memberikan sanksi karena kan luar kalau punya alasan yang jelas mereka mau periksa, masa kita harus melarang? Kita nggak mungkin melarang untuk